Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafita Trilia dari kelompok 5. Di sini ada anggota kelompok lainnya. Yang pertama, Dana Ridwani, yang kedua Muhammad Yusuf Satria, yang ketiga ada Nisrina. Di sini kami akan menjelaskan tentang break-even point dalam ketahanan ekonomi stabil UMKM di tengah pandemi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu break-even point, dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis break-even point. Setelah itu lalu akan diteruskan oleh teman-teman saya. Definisi break-even point dalam UMKM. Break-even point adalah analisa antara biaya tetap suatu operasi perusahaan untuk mengetahui keuntungan baik rugi maupun titik impas atau penghasilan sama dengan total biaya. UMKM dapat diartikan sebagai peranan dalam bidang usaha bagi pertumbuhan perekonomian yang andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi. Keterkaitan BP dalam ketahanan UMKM ini adalah program antisipasi acuan pengeluaran biaya dalam dampak COVID-19, antara lain mengajukan stimulus daya beli UMKM dan koperasi, menggerakkan ekonomi sekitar, restrukturisasi kredit bunga, bahkan relaksasi pajak untuk UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencegah penurunan bahkan penutupan usaha. Selanjutnya ada jenis biaya berdasarkan break-even point. Yang pertama ada variable cost. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan, atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, ada fixed cost. Fixed cost merupakan biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Yang ketiga, ada semi-variable cost. Semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang terkadang disebut juga dengan semi-fixed cost. Selanjutnya ada harga jual. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang diperoleh. Yang terakhir adalah pendapatan. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Yusuf Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Satria ingin melanjutkan presentasi dari materi yang dibacakan oleh teman saya. Perhitungan BEP. 1. BEP per unit. BEP per unit atau biaya tetap, harga per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Yang kedua, BEP penjualan atau biaya tetap. 1 dikurang biaya variabel harga. BEP dapat dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan. Yang ketiga, BEP dengan satuan mata uang, biaya tetap atau kontribusi. Margin per unit dibagi harga per unit. Keterkaitan BEP dengan UMKM. Upaya UMKM dalam pandemi. Pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi. Majunya UMKM di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung perkembangan UMKM adalah karena pemanfaatan sarana TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti smartphone untuk melebarkan pasar usahanya, serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk memasarkan produk yang dijual. Bahkan sudah menjadi target pemerintah untuk membuat pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital seperti e-commerce untuk menjual dan mengembangkan usahanya. Selanjutnya presentasi misi materi akan dibacakan oleh teman saya. Kemudahan modal usaha. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan perbankan di tanah air. Terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM. Selain itu, nominal modal mulai usaha, khususnya usaha mikro, dianggap tidak terlalu besar sehingga siapapun dapat menjadi pelaku UMKM dengan cepat. Dengan begitu, semakin menarik pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia.
Menurutnya tarif PPh final UMKM termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung. Store lapor pajak penghasilannya pada negara. Pajak harus disetor dan dilaporkan merupakan pajak penghasilan final atau PPh, serta dengan menurunnya tarif PPh final yang harus disetorkan UMKM dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi karena keringanan ini. Penurunan tarif PPh final ini memberikan dampak yang cukup baik. Berdasarkan data Ditjen Pajak, ada peningkatan jumlah wajib pajak membayar PPh. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan tentang analisis UMKM terhadap BEP atau break-even point, yang disimpulkan bahwa analisis konsep ini berulang untuk menentukan keputusan suatu masalah sendiri, merupakan singkatan dari observasi dan istilah dari konsep ini. Semua proses dilakukan berulang hingga keputusan yang diambil efektif dan mampu memberikan dampak signifikasi dalam menghadapi setiap masalah maupun dalam perubahan harga, penaikan harga. Jadi kita dapat bisa mengetahui apa langkah kedepannya yang harus dilakukan di dalam setiap perusahaan jika ada suatu pengembalian yang tidak stabil ataupun bahkan biaya modal yang tidak dapat tertutup dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan. Dan selanjutnya di sini ada contoh break-even point. Break-even point di sini bila terjadi bila yang pertama ada pembelian dan yang kedua ada pengeluaran. Yang pertama, break-even point terjadi pada saat pembelian. Ada BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, dan BEP dalam pencapaian laba atau yang disebut dengan budget sales. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya hanya dalam pencarian BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah di sini diperhitungkan dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi biaya per unit. Sedangkan BEP dalam pengeluaran dijelaskan bahwa hasil BEP unit dikali harga jual per unit. Dan BEP dalam pengeluaran ini sering terjadi transaksi tambahan, misalkan BEP dalam laba yang diuntungkan beberapa persen, dan BEP margin of safety, dan BEP dalam titik tutup atau BEP dalam perhitungan perusahaan akan menutup atau tidaknya dengan perhitungan hasil ini. Dan selanjutnya ada contoh BEP di sini. Pada contoh BEP tentang pengeluaran ya. Pada tahun 2010, perusahaan Segar mengeluarkan biaya tetap sebesar 20 juta per tahun, biaya variabel per unit 4.000 dan harga jual per unit 8.000. Pertama kita harus mencari BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, dan BEP dalam laba atau budget sales di situ. Nah, untuk selanjutnya di sini ada BEP dalam laba 10%, dan di sini dijelaskan bahwa rumusnya biaya tetap ditambah 0,1x dibagi 1 min biaya variabel dibagi penjualan. Nah, katakanlah X ini adalah rupiah, jadi X sama dengan 20 juta ditambah 0,1x dibagi 1/4.000 dibagi 8. Jadi sesuai dengan contoh soal yang di atas perhitungannya. Dan selanjutnya di sini ada margin of safety. Jadi atau yang disingkat dengan MOS. Jadi penjualan direncanakan dikurang penjualan BEP dikali 100% dan dibagi penjualan direncanakan. Nah, 48 juta dikurang 40 juta dibagi 48 juta. Setelah itu ada BEP yang diperhitungkan untuk menentukan tutup atau tetap bukanya suatu perusahaan. Jadi disebutlah dengan resiko gitu. Resiko ini bisa mengakibatkan titik impas antara perusahaan atau perusahaan ini bisa melanjutkan usahanya atau
bisa saja menutup karena resiko ini tidak dapat ditutup dengan biaya modal yang dikeluarkan dengan apa yang pengeluaran yang dikeluarkan. Terima kasih.